Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu dan selamat kita beribadah di pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan. Bila sebentar kita akan memulaikan ibadah kita, saya undang kita semua untuk bersama-sama mengangkat pujian kita. Dan silahkan kita untuk bersama-sama untuk bangkit berdiri. Kita mau memberikan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Haleluya Yesus. Selamat pagi Bapa. Kami mau ada di hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengundang Engkau Tuhan Yesus. Kami mau mengundang Engkau ya Roh Kudus pada pagi hari ini Tuhan. Inilah pujian kami Yesus. Sembah, sembah Tuhan.
Kami beri puji, kami beri hormat hanya bagi-Mu. Naikkan syukur-Mu. Terima kasih Yesus. Jemaat katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Katakan, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dengan setengah suara, hadirat-Mu penuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Masih katakan, hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Di akhir pujian nanti, dengan kasih Kristus adik kami Epi Susanti untuk membawa kita untuk doa pembuka. Ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, inilah yang jadi pengakuan kami. Kami tersungkur di hadapan-Mu. Hanya kemuliaan-Mu yang nyata. Kami bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan sudah menjaga melawat kami. Hingga pada hari ini kami boleh ada, berdiri tegak dengan sehat kuat. Itu semua hanya anugerah-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih banyak buat nafas kehidupan.
kesehatan, kekuatan yang masih dipercayakan untuk kami. Sebelum kami masuk lebih dalam lagi di hadirat-Mu Tuhan, ampuni salah dosa kami, pelanggaran kami, ampuni kami Tuhan Yesus. Layakkan kami saat ini, layakkan kami berada di sini untuk memuji Engkau. Biar setiap pujian yang kami naik itu berasal dari hati kami. Kami rindu melayani Engkau, karena Engkau sudah baik dalam kehidupan kami. Bila Roh Kudus memimpin kami, Roh Kudus mau hadir di sini, kami mengundang Roh Kudus mau hadir. Kami mau bersuka, meloncat, menari, memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang melayani, pin pujian, singer, pemain musik Tuhan, LCD, Tuhan urapi mereka. Kami percaya kami satu hati untuk melayani Engkau saat ini. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, terpuji nama Tuhan. Masih tetap berdiri, kita mau bawakan pujian kita bahwa Tuhan juga. Ada sukacita? Haleluya, terpuji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Tetap kita angkat pujian kita yang girang-girang pada pagi hari ini. Kita datang pada Tuhan.
nama Tuhan, tiba saatnya saya buka ruang kesaksian untuk Bapak Ibu yang ingin bersaksi pada pagi hari ini, langsung saja. Silakan. Ayo, kalau yang ingin bersaksi. Kalau tidak ada, kita mau masuk untuk ujian kita sebelum firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Kita mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau berseru, mau memanggil nama Tuhan Yesus. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Katakan, sebab ada Tuhan yang hidup. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Berseru, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Kita percaya pada saat ini bahwa ada Tuhan yang hidup dalam hati kita. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan.
Engkau hadir Tuhan pada saat pagi hari ini. Engkau memberkati kami Tuhan pada ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau berseru memanggil Engkau. Segala perkara kami mau serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Mari berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Katakan sebab Tuhan ada hidup dalam hati kita, dalam jiwa kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Serukan nama Yesus, panggil Dia. Yesus. Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu.
ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan Ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang ada pada saat sekarang ini, Allah yang nyata, Allah yang luar biasa. Kami hanya mau berseru memanggil Engkau ya Aba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang seminggu yang sudah berlalu. Kami ada pada saat sekarang ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi itu hanya karena kasih karunia yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Begitupun seminggu yang akan datang kami mau berserah hanya di dalam Engkau. Kami hanya mau berjalan di dalam Engkau, bersama Engkau ya Tuhan. Pegang terus kehidupan kami, pegang terus iman kami Tuhan. Jangan sampai iman kami jatuh Tuhan, tetapi semakin naik di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami telah memberikan puji-pujian kami, memberikan penyembahan kami hanya bagi Tuhan. Biarlah penyembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Allah. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Juga berat sebentar lagi kami akan mempersiapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan, persiapkan pendengaran kami. Biarlah apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Tuhan sendiri yang hadir, Tuhan sendiri yang berkata-kata pada saat sekarang ini. Tidak ada kuasa lain yang menguasai hidup kami Tuhan pada saat sekarang ini. Kami bersehati Tuhan, biarkan kami selalu disegarkan oleh iman percaya kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruh ibadah kami pada saat sekarang ini. Kuasa-kuasa kegelapan tidak boleh menjangkau kami, tidak boleh mengikat kami. Kami bersehati di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Firman Tuhan itu bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pakai hamba-Mu lebih heran Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapak Gembala kami Tuhan pada saat sekarang ini. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Biarlah Tuhan memakai hidupnya lebih heran lagi. Memakai pekerjaannya melalui penggembalaannya Tuhan pada saat sekarang ini. Tuhan lebih heran lagi Tuhan, lebih pakai Tuhan dan hidupnya. Dia menyampaikan kebenaran firman-Mu. Banyak jiwa-jiwa Tuhan yang akan datang pada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami selalu diberikan kesehatan, kekuatan yang lebih daripada Engkau. Terima kasih banyak Bapak, juga untuk Ibu Gembala kami Tuhan, kami juga berdoa Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepadanya. Tuhan memakai lebih lagi Tuhan hidup Ibu Gembala kami. Juga kami berdoa Tuhan untuk tempat ibadah kami ini Tuhan. Banyak terlihat kursi-kursi yang kosong. Nanti pada saatnya Tuhan, pada waktu-waktu nanti Tuhan akan terisi dengan anak-anak-Mu Tuhan yang terpanggil, yang rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Tuhan kami berdoa untuk tempat ibadah kami ini Tuhan. Dari tempat ini Tuhan akan terpancar kasih dan terang Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GPDI Tiberias Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melawat, Tuhan menjangkau seluruh jemaat GPDI Tiberias Tuhan. Baik yang kami boleh hadir pada pagi hari ini, ataupun saudara-saudara kami yang tidak sempat datang ke tempat ini, ataupun saudara-saudara kami yang boleh menyaksikan
ibadah ini secara live streaming Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melawat, Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Kami dijadikan anak-anak-Mu yang semakin setia di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, bila juga sebentar kami juga akan memberikan korban persembahan kami. Tuhan, Engkau memberkati apa yang boleh kami berikan pada pagi hari ini. Besar kecil apapun yang boleh kami berikan Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan setiap pekerjaan kami, apa yang boleh kami lakukan melalui pekerjaan kami. Tuhan, kami boleh memberkati Engkau juga ya Allah. Terima kasih Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, bagi yang sedang menunggu dibukanya lowongan pekerjaan Tuhan, Tuhan Engkau datang, Engkau memberkati, Engkau memberikan jawaban atas semuanya. Setiap saudara kami yang dalam keadaan sakit Tuhan, Tuhan Engkau menjamah, Engkau memberikan kesembuhan yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan ibadah kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita bawa pujian kita, segala puji syukur. Haleluya. Salam. Puji nama Tuhan. Yang hari ini kita selalu mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita, yaitu yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dikasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur juga atas anugerah Tuhan, yang mana Tuhan sudah menolong kita dalam setiap apapun kegiatan kita dalam sepanjang minggu ini. Kasih kuasa Allah memenuhi hati, memenuhi pikiran kita, sehingga kita hanya
berpusatkan kepada suatu tujuan yang sama, yaitu bahwa Tuhan Yesuslah kepala gereja yang akan menuntun, memimpin dan membawa kita kepada segala kebenaran-kebenarannya yang kekal. Kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membacakan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 35. Mari sidang jemaat Tuhan, saya jemput kita untuk bangkit berdiri dan kita akan membacakan ayat ini secara bersama sampai hitungan yang ketiga. Injil Yohanes 4 ayat 35. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Ini adalah merupakan satu metode dalam satu pertumbuhan ya, dan perkembangan gereja Tuhan di akhir-akhir zaman ini. Ya, tentunya kita selalu merindukan ada kegerakan. Kita merindukan ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada kemajuan, ada peningkatan ya, dalam kehidupan bahkan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dialah kepala gereja yang akan menuntun dan membawa kita kepada kebenaran yang kekal. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ya kita tahu gereja ya dalam bahasa Yunani disebut eklesia. Ya, gereja dalam bahasa Yunani disebut eklesia, yang berarti sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus yang bertugas, ya, yang bertugas dan yang menyaksikan ya dan mewujudkan sesuatu yang bernuansa surgawi. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, kita akan melihat di dalam gereja itu terdapat banyak ide-ide yang konkret. Ya, yang menggeserkan pandangan sekuler yang dapat mengakibatkan kumpulan orang Kristen ini dapat terpolusi ajaran-ajaran yang bukan Alkitabiah. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, kita belajar untuk kita tetap bertahan, untuk kita tetap memegang akan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah digeserkan oleh apapun keadaan dalam kehidupan ini. Karena kita punya satu tujuan yang sama. Itu Tuhan Yesus Kristus adalah kepala gereja. Yang akan memimpin jemaatnya. Yang akan membawa umatnya kepada kebenaran-kebenaran yang kekal. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, ada banyak ajaran-ajaran yang bukan Alkitabiah. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku, gereja pada hakikatnya mempunyai wawasan yang begitu luas. Untuk apa? Saudara-saudara, untuk mengagungkan Kristus sebagai kepala gereja. Untuk mengagungkan Kristus sebagai kepala gereja dan kita menikmati akan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Ya, dan kita akan selalu mengumandangkan ya firman Allah itu di seluruh muka bumi ini. Ini adalah suatu perintah. Ini adalah suatu amanat agung dari Yesus yang ditujukannya kepada para muridnya untuk pergi. Jadikan semua bangsa ini muridku. Baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, gereja itu sendiri menikmati kuasa ilahi. Karena apa? Karena
Roh Kudus yang mengurapi gerejanya. Pekerjaan Roh Kudus itulah yang mengurapi gerejanya. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan serta menuntun dan memimpin gereja kepada pola firman Allah. Ya. Roh Kudus menyadarkan gereja terhadap berita-berita akhir zaman. Ya, sehingga apa? Sehingga gereja semakin sadar untuk senantiasa dekat kepada Tuhan dan menyadari tugas-tugas ya pada akhir zaman ini. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, ya, melalui peran Roh Kudus, gereja dikatakan terbentuk semenjak pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kita akan belajar dan melihat, ya, kita akan dibimbing, kita akan dituntun. Bahkan dikatakan gereja itu sendiri menikmati kuasa ilahi karena Roh Kudus yang mengurapi, bahkan memberi ilham bagi para pelayan gereja. Itu pentingnya kuasa Roh Kudus bagi setiap kita, pelayan-pelayannya. Nah, ia akan memberikan ilham kepada para pelayan gereja serta menuntun dan membimbing gereja kepada suatu pola firman Allah. Bahkan dikatakan Roh Kudus itu menyadarkan gereja terhadap berita-berita akhir zaman. Sehingga apa? Sehingga gereja itu akan sadar. Untuk apa? Untuk senantiasa dekat kepada Tuhan dan mereka menyadari akan tugas-tugas mereka pada akhir zaman ini. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kita melihat telah dibayar, dikatakan dengan harga yang lunas, tuntas di Golgota. Gereja dikatakan, saudaraku, berbentuk kawanan domba yang digembalakan oleh para gembala sidang jemaat secara lokal, yang bertanggung jawab kepada Kristus sebagai kepala agung. Ya, dialah yang memberi instruksi dan petunjuk-petunjuk bagi para pelayannya. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar dan kita akan melihat Yesus Kristus bukan saja sebagai gembala, tapi firman Allah berkata, ya, dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat 22 sampai 25, tolong dibacakan ayat ini. Mari kita akan melihat dulu ayat ini atau firman Tuhan. Dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat 22 sampai ayat 25, tolong dibacakan ayat ini. Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Efesus pasal yang ke-1 ayat 22. Dua puluh tiga, 24. Empat, 24. Tiga ya. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, ya, ini adalah suatu surat daripada Rasul Paulus dalam pembagian daripada firman Tuhan, ya, atau firman Allah. Ia menegaskan bahwa seluruh kekuasaan Allah telah dimandatkan itu kepada Tuhan, ya, telah dimandatkan yaitu kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya,
Gembala adalah gembala yang agung. Nah, di sini dikatakan saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus dalam hal ini dia adalah kepala gereja dan gereja adalah tubuhnya. Ya, dalam pembacaan ini. Ya. Seluruh kebenaran daripada Kristus dikatakan telah dilimpahkan sepenuhnya kepada gereja. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja diberikan hak untuk apa? Untuk membawa berita tentang sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita dan hidup kita. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kita melihat di sini, ya, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ya, kita dipersiapkan untuk menuai. Kita melihat ladang-ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Inilah satu pekerjaan yang mulia yang kita tentunya akan dapat lakukan semua. Tentunya bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan satu kekuatan di dalam kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu gereja harus memiliki kesadaran yang tinggi dalam hal kita memberitakan dan menyaksikan akan kuasa Allah. Ya, Rasul Yohanes menulis di dalam dia itu ada hidup. Ya. Dalam dia itu ada hidup. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 4. Tolong dibacakan ayat ini. Yohanes 1 ayat 4. Dalam dia ada hidup. Ya, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, ada 2 aspek yang kita temukan dalam firman Allah ini. Pertama, Yesus sebagai sumber hidup. Ya, Yesus adalah sebagai sumber hidup. Ya, sehingga manusia dikatakan harus hidup menyatu dengan Kristus melalui terang yang hidup, yaitu di dalam firman-Nya Allah. Ya, gereja harus dan merasakan kehidupan secara sadar sebagai sesuatu yang indah kita dapat alami bersama dengan Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, bagian yang kedua dalam ayat ungkapan Rasul Yohanes, ini ialah kehidupan bersama dengan Kristus. Ya, telah seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan secara pribadi, itu akan terdapat kesadaran yang begitu tinggi. Ini harus ada di setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ya, bila terang kehidupan Allah ini ada di dalam kita, maka secara otomatis kesadaran hidup yang rohani menjadi alat yang ampuh bagi kita untuk mengalahkan setiap godaan-godaan iblis.
Nah, Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus menulis ya, dalam 1 Korintus 12 ayat 26. Kita baca lagi ayat ini. 1 Korintus 12 ayat yang ke-26. Haleluya. Nah, di sini dikatakan saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ya, Rasul Paulus menulis karena itu dikatakan jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Artinya kita menjadi satu. Kita turut juga merasa apa yang dirasakan oleh orang lain. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Saudara, Rasul Paulus dalam pembagian melalui kebenaran firman Allah ini memberikan satu gambaran bahwa penderitaan yang menimpa gereja mengandung arti yang begitu sangat penting. Untuk apa? Untuk menciptakan satu keesaan atau kerja sehingga mencapai kepada kemenangan yang kekal. Kita harus ingat, gereja juga dituntut untuk saling menghormati. Gereja dituntut untuk saling menghargai, saling menghormati, ya, dan memberi hormat. Gereja hidup dengan penuh sukacita walaupun dilanda berbagai banyak hal dalam masalah hidup ini. Itu tidak akan mengurangi hubungan, kasih, dan persaudaraan kita di dalam Tuhan. Apapun keadaan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apakah dalam keadaan kekurangan atau kelebihan dalam kekurangan yang tidak ada apa-apa? Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Gereja dikatakan juga dituntut untuk saling menghormati. Kepada yang wajar dihormati. Dan gereja hidup penuh sukacita walaupun dilanda dengan berbagai masalah. Walaupun mempunyai banyak anggota, tapi gereja hidup bersatu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita akan melihat dan menarik satu kesimpulan bahwa setiap anggota gereja adalah semacam dikatakan sesuatu yang dapat memberi warna kehidupan yang mengeluarkan terang Kristus melalui kehidupannya. Gereja akan berfungsi, gereja akan bertugas untuk dapat memberi satu jawaban kepada orang lain. Gereja akan tampil dengan satu kekuatan yang terpadu, bagaikan satu pasukan yang sangat besar bersama dengan Kristus. Nah, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan selanjutnya gereja yang sadar itu tentunya membangun sesamanya. Gereja yang sadar membangun sesamanya. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, Rasul Paulus menulis, ya, dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 4 sampai 5, di situ dikatakan Rasul Paulus, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, yang pertama dalam bagian dari firman Tuhan Allah ini kita temukan pertama saudara-saudara yang sangat indah, yaitu dikatakan mahal
yang harus menjadi perhatian, ya, di mana dikatakan oleh Rasul Yohanes. Kalau kita memperhatikan, saudara-saudara, Rasul yang menulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut kepada hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tetap mempertahankan, ya, bagaimana kita harus saling memperduli, saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya waktunya untuk kita menuai, ya, kita tetap menabur, karena kita yakin bahwa satu saat kita akan menuai apa yang kita tabur. Tuailah, maka engkau akan, taburlah maka engkau akan menuai. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam ayat pokok kita tadi, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata, atau Tuhan berkata kepada, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, pada saat ini mari kita, ya, menabur, sekalipun harus dengan berlindang-lindang air mata, ya, maka kita akan menuai dengan bersorak-sorai pada nantinya. Amin. Inilah renungan dan firman Tuhan yang kami dapat sampaikan pada saat kesempatan siang hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati firman-Nya. Amin. Pemusik singer, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, sudah jemaat Tuhan, mari kita sama-sama angkat pujian kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau tebus bangsaku. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu, Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan, Amin, haleluya. yang layak ditinggikan, Amin, haleluya. layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas
negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, silakan untuk maju ke depan. Haleluya. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, Bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. hatiku rindu, haleluya. Melihat kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, Bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bapak Timotius akan berdoa. bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah Oleh suku-suku bangsa, dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu.
saat Engkau berfirman Tuhan, di situ Engkau membuka rahasia-rahasia ilahi-Mu Tuhan. Mungkin mata jasmani kami tidak sanggup melihat Tuhan yang Engkau katakan Tuhan. Mungkin telinga jasmani kami tidak mampu Tuhan mendengar pesan-pesan-Mu Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami mau Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah pribadi-Mu sendiri ya Tuhan, yang boleh bekerja di dalam setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Supaya kami melihat apa yang Engkau lihat Tuhan. Supaya kami mendengar apa yang Engkau firmankan Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan kami boleh melihat dan mendengar segala kabar berita yang di luar sana Tuhan. Mungkin boleh mengubah setiap keadaan dunia ini Tuhan. Tetapi kami percaya firman-Mu tetap tinggal di dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Supaya seperti yang Engkau firmankan dan Engkau katakan Tuhan, biarlah penampian tahun-tahun ini Tuhan, di akhir zaman ini Engkau nyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi sebagian anak-anak-Mu yang Engkau dapati takut akan Engkau Tuhan. Murnikan setiap pribadi kami yang ada di saat ini Tuhan, di tempat ini Tuhan. Melalui hamba-Mu ya Tuhan telah menyampaikan taburan firman-Mu Tuhan. Bila kami Tuhan boleh Engkau mengertikan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa campur tangan-Mu Tuhan, mustahil kami dapat memenuhi setiap firman-firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terlebih Tuhan melaksanakan firman-Mu Tuhan tanpa kekuatan daripada Engkau Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di setiap pribadi anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak pernah berjanji Tuhan, setiap kehidupan kami berjalan mulus. Setiap kehidupan kami merasakan kenyamanan terus. Tetapi Engkau berjanji Tuhan, Engkau sekali-kali tidak meninggalkan anak-anak-Mu ya Tuhan, yang tetap berharap bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, tangan-Mu Tuhan mengulur Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berseru Tuhan, yang memanggil Engkau Tuhan, yang minta pertolongan Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, jikalau mereka di dalam kejatuhan Tuhan, di dalam penderitaan yang dalam Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, ladang-ladang telah menguning Tuhan. Meskipun keadaan kami Tuhan tertindas, meskipun keadaan kami mengalami yang terjelek Tuhan, tapi kami Tuhan mau tetap pegang janji-Mu Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan, sebab sedikit waktu lagi Tuhan, penggenapan firman-Mu Tuhan akan Kau nyatakan Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan. Meskipun Tuhan di hadapan kami Tuhan, mungkin pandangan orang yang belum mengenal Engkau Tuhan merupakan suatu ancaman ya Tuhan, kebinasaan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan, seperti firman-Mu Tuhan, kami adalah terang-terang Engkau Tuhan. Kami adalah terang-terang-Mu ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, supaya kami boleh menjadi terang di sekitar kami Tuhan, menjadi pelita-pelita Tuhan. Terima kasih Yesus, jadikan hamba-Mu yang menyampaikan firman ini Tuhan jadi alat Tuhan, motor bagi gereja ini Tuhan. Amin. Supaya kami ya Tuhan boleh semakin mengerti firman-Mu Tuhan, boleh semakin tahu kehendak-Mu Tuhan, supaya kami terlebih Tuhan lebih mengenal Engkau lagi Tuhan.
Kalau saat ini Tuhan kami melalaikan Tuhan, mungkin saat ini Engkau ingin kami mempunyai saat teduh kepadamu Tuhan, saat-saat pribadi denganmu Tuhan, bergaul intim dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami menjadi alat-alat penuai-penuaimu Tuhan. Karena Tuhan tanpa pengasahan Tuhan, senjata apapun Tuhan, perangkatan apapun yang tajam Tuhan, jika tidak diasah Tuhan, saat ini Tuhan kami percaya Tuhan, tidak ada gunanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, asahan tanganmu sendiri ya Tuhan, yang boleh mengasah setiap hati anak-anakmu ya Tuhan. Mungkin kami harus menghilangkan sebagian apa yang enak bagi kami Tuhan, seperti sebilah pedang Tuhan. Jika diasah ia harus rela Tuhan, menghilangkan Tuhan sebagiannya Tuhan, terkikis bersama-sama dengan gesekan-gesekan tanganmu ya Tuhan. Oh, pertajam kami Tuhan, supaya kami lebih peka lagi mendengar firman-Mu Tuhan, supaya kami tahu firman-Mu Tuhan, supaya kami tahu kehendak-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Jikalau kami terlepas dari tangan-Mu Tuhan, sedetik pun Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi bagi kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau menyatakan secara pribadi bagi kita. Mungkin saat ini kita beribadah sebagai rutinitas. Mungkin kita beribadah supaya kita mempunyai komunitas, atau dengan motivasi-motivasi lain. Tapi dengarkan firman Tuhan. Seperti kita dihadapkan dengan tuean-tuean itu. Bukan suatu kebetulan hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta ini Tuhan, menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak mau main-main lagi dengan kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mau anak-anak-Mu terlibat di dalam penuaian-penuaian besar ini Tuhan. Oh, haleluya. Berdoa pada Tuhan, supaya kita tetap dikuatkan, tetap berjalan di jalur Tuhan. Haleluya, mari Roh Kudus beracara di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan saat ini Tuhan. Kami boleh hidup saat ini Tuhan, karena kasih karunia-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah Engkau telik setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, supaya apa yang terbaik dari kami Tuhan, yang kami berikan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Munculkan kembali Tuhan bagi Indonesia Tuhan, Daniel Tuhan, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan, boleh menguasai bangsa ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dengan adanya orang-orang takut akan Engkau Tuhan, maka pemulihan Indonesia akan segera terjadi Tuhan. Kemuliaan-Mu boleh dinyatakan Tuhan, karena banyak orang yang takut akan Engkau Tuhan, berdoa berseru bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, selamatkan bangsa ini Tuhan dari murka-Mu Tuhan. Ampuni bangsa kami ya Tuhan, ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni para pemimpin bangsa kami yang mungkin saat ini mendukakan hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, setiap raja-raja adalah pemilihan dari Engkau Tuhan, penetapan dari Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan presiden kami Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu saja yang menyatakan Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan kekuasaan bangsa kami ke dalam kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang memimpin bangsa kami melalui para pemimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Yesus, segala puji kemuliaan hanya bagi Engkau dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami serahkan sisa kehidupan kami mulai hari ini Tuhan ke dalam kuasa-Mu. Bila tuntunan Roh Kudus-Mu sendiri yang senantiasa setia memegang setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, haleluya.
Amin. Ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan untuk kotak yang di depan. Kita angkat pujian kita, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang kepada dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Mari korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka. Pengumuman untuk kita minggu depan, kembali diundang untuk kita semua agar bisa bersama-sama hadir dalam ibadah minggu pagi kita seperti biasa, tepat pada pukul 9. Dan untuk sekolah hari Minggu sudah dimulai pada minggu ini, dan diundang juga untuk anak-anak sekolah minggu agar boleh datang pada minggu depan tepat pada pukul 7 boleh beribadah di gereja kita. Dan untuk pemuda remaja seperti biasanya dimulai pada pukul 5 sore pada hari Sabtu, sekaligus untuk yang bertugas agar bisa berlatih setelah ibadah pemuda remaja. Sebelum kita terima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala nanti, baiklah kita akan mengakhiri ibadah kita akan membawakan pujian kita setia sampai akhir. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia
berkat anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus kiranya menolong dan menyertai dan melindungi kita dalam sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita akan akhiri dengan Bapa, terima kasih.